Silakan duduk. I can see Luhu Bikaham is skema Kitab Wahyu. I can see Luhu Bahatisne. Saya akan dengan singkat menyampaikan kepada saudara. Wisnu. Ya, sambil mempersiapkan, I can see. Dek milih Alkitabnya siapa atau apa begitu. Ya, dibaca dulu. Agam Nathan mana? Ya, Wahyu 12. Mam, siap naku ya. Ya, dibaca. Wahyu 12 ayat 1. Perempuan dan naga. Perhatikan, perempuan dan naga. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Diperhatikan, ada suatu tanda besar di langit. Saudara, saya beritahukan, ini harus saudara perhatikan. Jadi nanti langit itu akan memberikan tanda. Perhatikan, untuk lahirnya nanti anak laki-laki ketiga. Perhatikan. Jadi kelahiran anak laki-laki ketiga itu tidak diberitakan oleh manusia, tetapi Allah sendiri. Ya, Allah sendiri waktu kejadian yang menciptakan langit dan bumi siapa? Allah. Jadi dia akan nanti untuk kelahiran dia sendiri, kelahiran yang ketiga, maka Allah sendiri yang akan memberitakannya. Bukan lewat berita-berita internasional atau nasional. Perhatikan, ya. Maka tampaklah suatu tanda besar. Jadi ini bukan kecil, besar. Terus seorang perempuan bersembunyikan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ini menunjuk kepada gereja, ya. Menuju kepada gereja yang nantinya ada apa namanya? Laser. Ya. Ini diperbesar. Ini Wahyu pasal 12. Perhatikan, ya. Kelahiran ini, ya, simbol ini, simbol gereja yang ini nanti akan muncul. Ya, akan muncul seperti yang tertulis di dalam Wahyu 12. Perhatikan, otomatis ini muncul karena langitnya dunia ini cuma satu, maka ini hanya bisa dilihat, perhatikan dengan sungguh-sungguh. Ini hanya bisa dilihat dengan Marifat 120. Ya, karena langitnya cuma satu, ya, sementara dunia dan isinya ada di dalamnya, maka kemunculan apa? Tampak yang bilang itu apa? Perempuan berselubungkan apa? Matahari, ya. Kemudian rembulan, ini tanda darah di bawah kakinya. Kemudian 12 bintang di atas kepalanya. Perhatikan, ini akan muncul dengan nyata. Ya, sekalipun ini nanti diberitakan di mass media, dicuri rekaman ini atau didapatkan dari biasanya itu, ya, musuh yang nanti dia juga akan membuat tanda. Ini hanya bisa dilihat di dalam mata marifat, ya. Kemudian ayat yang kedua, perhatikan. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Ya, ayat 3, perhatikan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain. Tanda yang lain di langit yang akan menyaingi nanti tanda perempuan yang berselubungkan matahari, bulan dan 12 bintang. Nanti akan ada saingannya.
itu nanti yang akan menghancurkan, memporak-porandakan. Hal ini pernah terjadi, saudara perhatikan. Berita-berita ini pernah terjadi di dalam, saudara nanti baca di rumah. 1 Raja-Raja 22, yaitu tentang Yosafat Raja Israel yang akan berperang. Tuhan akan mengirimkan, ya, nabi-nabi yang dimaksud adalah para hamba Tuhan, akan gencar berbicara tentang perempuan yang akan melahirkan anak laki-laki, ya. Tetapi kemarin Romo sudah sampaikan kepada saudara, karena ini adalah ikonnya kitab Wahyu yang saya terima, ya, tahun 87, yang menampilkan hierarki itu malaikat sang surya dan lain sebagainya, ya. Nanti mereka itu akan terulang kembali, ya, kejadian yang terjadi di mana 1 Raja-Raja pasal 22. Roh dusta, saudara perhatikan, roh dusta itu dikirim oleh siapa? Siapa yang bisa menjawab dalam 1 Raja-Raja 12? Siapa yang ngirim roh dusta tersebut? Angkat tangan. Siapa? Roh dusta itu adalah kesepakatan Allah. Ya, benar tidak? Siapa yang sudah membaca? Ya, jadi para hamba-hamba Tuhan, ya, nanti hamba-hamba Tuhan, ya, yang berkarir di internasional dunia dan juga sampai kepada hamba-hamba Tuhan. Kalau di dalam hierarki yang saya terima itu hamba-hamba Tuhan dalam apa? Kitab Wahyu. Ya, Tuhan Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus, kemudian malaikat sang surya. Setelah malaikat sang surya di bawahnya apa? 7 guru. Di bawah 7 guru 70. Di bawahnya 70. Kemudian hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam kitab Wahyu. Romo pernah sampaikan bahwasanya Allah Bapa atau Tuhan Yesus Kristus itu menggembalakan malaikat sang surya. Perhatikan. Tetapi malaikat sang surya itu tidak digembalakan oleh yang namanya manusia. Tetapi dia digembalakan langsung oleh siapa? Tuhan Yesus Kristus sebagai imam besar. Perhatikan. Ya, ini sudah sering Romo sampaikan. Kemudian 7 guru itu digembalakan oleh malaikat sang surya. Jadi malaikat sang surya itu tidak digembalakan yang namanya manusia. Perhatikan. Tetapi 7 guru itu digembalakan oleh malaikat sang surya. Sekarang Romo tanya kepada saudara, kalau gembalanya digembalakan oleh malaikat sang surya, kira-kira jemaatnya 7 guru itu digembalakan sama siapa? Mas Agus Wibowo. Iya, betul. Terus? Iya, jadi jemaat 7 guru, perhatikan, gembalanya saja 7 guru itu digembalakan oleh manusia yang namanya malaikat sang surya. Kemudian malaikat sang surya, jemaat daripada 7 guru juga merupakan jemaat malaikat sang surya. Paham? Ini sudah sering diberitakan sama Romo. Sudah paham ya? Kemudian ya 7 guru menggembalakan malaikat sang surya dan 7 guru menggembalakan 70 apa? Penatua. Demikian juga terjadi sampai ke bawah, yaitu hamba Tuhan yang bergerak dalam kitab Wahyu. Hamba-hamba Tuhan, ya, tubuh Kristus atau imam-imam tubuh Kristus, jemaat tubuh Kristus. Kalau jemaat itu tidak akan tersentuh. Nabi palsu itu bukan masuk ke jemaat, perhatikan. Nabi palsu itu tidak masuk kepada imam-imam, perhatikan. Tetapi nabi palsu itu dari atas. Nah,
Kenapa malaikat sang surya tidak bisa terekrut menjadi nabi palsu? Karena dia digembalakan oleh Tuhan Yesus. Karena dia adalah gembala atas semua umat yang ada di bumi, maka dia tidak akan, sekalipun banyak hal atau banyak taktik seperti Tuhan Yesus dicobai oleh Matius pasal 4 itu apa? Lucifer, tetapi tidak bisa. Kenapa malaikat sang surya itu tidak bisa direkrut menjadi nabi palsu? Saudara, karena di dalam waktu yang ditetapkan, malaikat sang surya ini bukan lagi ada di bumi, ya, karena dia digembalakan oleh Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan malaikat sang surya, ya, sehingga dia tidak terekrut, ya, sekalipun banyak cara, tetapi Tuhan yang sebagai gembala agung langsung melepaskannya. Tetapi saudara perhatikan, jadi yang namanya nabi palsu yang nanti Tuhan akan kirimkan roh dusta. Saudara, kalau seseorang itu dikatakan dia berdusta, itu diketahui kalau dalam suatu perkara dia dinyatakan bersalah pada saat apa? Keputusan dibuat kalau dalam pengadilan, benar atau tidak? Jadi waktunya itu lama baru diketahui. Jadi nabi palsu itu bisa masuk di dalam 7 guru. Bisa juga dia terekrut di dalam satu Raja-Raja pasal 22 tadi. Yang 490 ini juga bisa terekrut. Hamba-hamba Tuhan ini bisa terekrut. Tetapi imam-imam tubuh Kristus dan jemaat tubuh Kristus ini tidak nabi palsu. Saudara perhatikan. Ya. Jadi nabi palsu itu dia ahli di dalam Alkitab, ya. Jemaat-jemaat itu tidak ahli, tetapi mereka memahami. Jadi imam-imam dan jemaat ini tidak, ya. Jadi yang nabi palsu itu mulai dari 7 guru, 70, 49 sampai pada hamba-hamba Tuhan yang bergerak dalam pembangunan tubuh Kristus. Semua hamba-hamba Tuhan yang ada di muka bumi ini adalah, ya, hamba-hamba Tuhan yang sekarang sangat gencar, sangat viral memberitakan tentang apa? Tubuh Kristus. Kembali kepada skema kitab Wahyu. Nah, tadi Romo sudah sampaikan, ini nanti pasti apa? Muncul. Jadi kelahiran anak laki-laki ketiga itu nanti pasti malaikat akan memberitahukan seperti kepada Maria. Tanda itu akan ada di langit. Tapi yang melihat langit, yang melihat ada perempuan berselubungkan matahari, kemudian alas kakinya rembulan dan mahkotanya adalah 12 bintang, itu adalah dengan marifat 120, ya. Jadi berbahagia saudara kalau memilikinya, ya. Kalau tidak memiliki berarti saudara tidak akan melihat tanda ini, ya. Kemudian masuk sebelum panen raya, dari awal skema kitab Wahyu, Mas Imam, ya, Tuan Imam. Terus sebelum panen raya, ya, 7 tahun panen raya. Sekarang Romo hanya menyegarkan supaya saudara sebelum kita nanti masuk di dalam Wahyu 12. 7 tahun panen raya ini dimulai dari apa? Pertengahan 2015 ditambah 7 tahun. Ditambah, jadi sampai berapa? Pertengahan 2022. Sudah hafal ya? Yang belum jelas, siapa? Jadi panen raya nanti pada saat Romo kembali, Romo akan membukakan tentang X masa supaya ingatan saudara semua diingatkan, disegarkan kembali. Jadi panen raya dimulai tahun berapa? 2015 sampai pertengahan tambah 7 tahun 2022 pertengahan. Setelah itu masuk yang namanya ada masa
2 tahun, ya kan, 7 tahun panen raya, 7 tahun masa, ya, aniaya besar, praaniaya dan aniaya besar, dibagi masing-masing berapa? 3,5 tahun. 3,5 tahun itu apa yang Tuhan kerjakan? Perhatikan, 2 tahun berarti 7 tahun dibagi 2, jadi berapa? Kaleb resi. 7 tahun dibagi 2 berapa? 3,5 apa? Iya, jangan tanggung-tanggung. 3,5, jangan menghayal. Perhatikan ya. Nah, jadi 3,5 tahun ini Tuhan bekerja untuk penyucian bangsa kafir itu berapa tahun? 2 tahun. Berarti 2 tahun mulai dari apa? 22 pertengahan sampai tambah 2 tahun. Ya, tahun 2024 pertengahan. Sudah masuk di otak untuk disimpan? Sudah? Sudah belum? Ini anaknya siapa nih? Anaknya Ika. Masa penyucian untuk bangsa kafir itu tahun berapa? Selama berapa tahun? 2 tahun. Tika, 2 tahunnya mulai tahun berapa? Sampai? Perhatikan. Yakub, tahun berapa? Mulai panen raya? 2015 sampai pertengahan 2000, itu berapa tahun? 7 tahun itu disebut apa? Iya, 7 tahun itu disebut masa panen raya. Kok ada 7 dan 7 Romo? Sudah ada ya, sudah paham ya? Ya. Kemudian Uli, mana Uli? Ya. 2 tahun masa penyucian untuk bangsa kafir dimulai tahun berapa? Jadi 2022 pertengahan, perhatikan ya anaknya Ika ya, sampai ditambah 2022 tambah 2 tahun, jadi berapa? Yang jawab anaknya Mas Andi. 2022 pertengahan, Juli, pertengahan saja, jangan menyebutkan bulannya, pertengahan 2022 itu dimulai penyucian untuk bangsa kafir. Ya, kita ini adalah bangsa kafir. Tuhan punya masa untuk bangsa kafir dan juga punya masa untuk Israel. Ya, jadi ditambah 2 tahun jadi berapa? Tahun berapa selesainya? Ya, 2024 sekarang tahun berapa? Perhatikan. Jadi 2 tahun ini berarti pertengahan 2022 sampai pertengahan 2024. Kemudian masa kegerakan kuda putih, saudara masih ingat kan? Kan ikut ke sana. Berapa bulan? 9 bulan. Tadi 2024 pertengahan tambah 9 bulan, berarti selesai masa kegerakan kuda putih ini tahun berapa? 2025 bulan Maret 2025. Ya. Anaknya Denok yang kecil mana? Ya, 9 bulan. Juli 2022 tambah 9 bulan. Kan sudah masih SD. Oh, SMP. Kalau cuma tambah bisa kan? Jadi sampai bulan berapa? Kegerakan kuda putih. Maret. Kamu anaknya Tika. Kegerakan kuda putih 9 bulan. Maret apa? Dimulai tahun berapa? Pertengahan 2024 tambah 9 bulan. Jadi Maret 2025.
Di sini sudah paham belum? Saudara, ini pengajaran kita. Saudara kalau tidak paham ini nanti susah, ya. Jadi kegerakan kuda putih ini selesai Maret 2025. Kemudian kita masuk 9 bulan yang kedua pada saat gereja pada saat gereja mengandung. Maret 2025 tambah 9 bulan. Berarti kelahiran munculnya perempuan ini sudah dekat belum? Apa yang terjadi pada saat gereja sedang mengandung? Perhatikan ayat yang ketiga dibaca, Nathan. Ayat yang ketiga, maka tampaklah suatu tanda di langit, dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Dan naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu. Ini kok Wahyu 11 2 gimana ini dia? Kok berubah sendiri? Siapa yang berubah? Ya. Dibaca dulu. Ayat yang ketiga. Ayat ketiga. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Tanda yang lain tadi sudah tahu bahwa itu adalah naga Lucifer. Terus. Dan lihatlah seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ya, diingat-ingat aja itu kepalanya berapa, tanduknya berapa, mahkotanya berapa. Terus. Dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit. Perhatikan. Jadi pada saat gereja mengandung di dalam 9 bulan ini, perhatikan, berarti ini mulai dari Maret 2025 sampai Desember 2025, menurut pewahyuan yang Romo terima, maka di waktu-waktu 9 bulan ini, perhatikan, ya, maka naga merah, ya, itu akan menyeret berapa? Sepertiga apa? Bintang-bintang di langit. Bintang di langit, Wahyu pasal 1 itu menunjuk apa? Hamba Tuhan. Kalau misalnya kembali ke hierarki tadi, malaikat sang surya kan tidak. 7 tambah 70 berapa? Tambah 49. Berapa? 7 tambah 70 tambah 490. Kalkulator, Kaleb. 5, 6, 7. Pak Lukas, sepertiga 5, 6, 7 itu berapa? Kan pajak jadi biasa ngitung-ngitung. Satu 189 ini akan gugur. Perhatikan, ini baru dari angka yang tertulis. Sekarang siapa yang tahu hamba-hamba Tuhan dalam tubuh Kristus jumlahnya berapa ini? Pak Dediro, berapa ini kira-kira jumlahnya ini? Hamba-hamba Tuhan dalam tubuh Kristus. Banyak, tidak tertulis. Kita karena itu tidak tertulis berarti itu rahasia Tuhan. Kita lihat dari 7 tambah 70 tambah 490 ini jadi 567, sepertiganya itu gugur, berarti 189, hampir 190 gugur. Ini terjadi atau tidak ya Pak? Pasti. Karena apa? Kegerakan besar di akhir zaman, ya. Itu seperti yang terjadi pada saat Tuhan akan apa? Mengeluarkan umat kekasihnya Israel keluar dari Mesir, ya. Tetapi kegerakan besar di akhir zaman,
Tuhan mengeluarkan, menyelamatkan bukan hanya umat pilihan, tetapi sudah termasuk apa? Bangsa kafir. Jadi sudah bangsa kafir dan Israel, atau dengan bahasa sekarang adalah tubuh Kristus. Ya mungkin besok ini dikasih apa begitu. Takutnya nanti kan kalau bunda yang khutbah kan pakai hak, nanti kalau jatuh. Ini nanti di siapa ini bagian isolasi? Ya bagian isolasi nggak ada ya? Ya guru-guru yang bekerja di sini saja atau para penatua nanti ya. Jadi bangsa Israel dan bangsa kafir itu akan apa? Akan dilepaskan Tuhan dari bumi ini. Cara Tuhan melepaskannya, melindunginya dengan 20 apa? Malapetaka. 20 malapetaka itu asalnya dari mana? Markus Suradi masih ada. Ya. 20 malapetaka itu apa saja? 7 meterai itu, satu meterainya itu bangsa Israel ya. Berarti 6 meterai. Ya. Kalau 777 kali 3 berapa? Padahal cuma 20 murka Allah. Jadi saat Tuhan mempersiapkan ya tubuhnya, maka bumi akan dilanda 20 tulah Allah yang sangat dahsyat. Saudara perhatikan. Ya. Jadi pada saat Wahyu 12 digenapi, masuk di dalam 9 bulan yang kedua, ya. Berarti Desember 2025, tanda ini akan muncul dan dilihat di dalam Marifat 102 di langit. Jadi saudara bermarifat jangan lihat ke bawah. Dia tidak muncul di bawah, tetapi dia muncul karena dulu pada saat meditasi, Romo, kalau meditasi bagaimana? Titik fokusnya di depan atau di bawah? Di depan. Tetapi ada orang meditasi lihat ke bawah. Jadi nanti pada saat saudara meditasi lihatnya ke jangan sepanjang malam saudara lihat langit. Karena nanti malaikat khusus yang Marifat 120 tanda tangan, 7 divisi itu akan memimpin saudara seperti Maria. Dia didatangi oleh siapa? Malaikat Gabriel. Jadi nanti saudara yang memiliki Marifat 120 ya, mungkin bala tentara berkata kepada saudara, kamu keluar, lihat di langit. Untuk yang Marifat 120 istimewa atau tanda tangan, 7 divisi itu akan apa? Membisikkan kepada saudara. Kalau engkau tidak peka dengan telinga, nanti akan dibuat dengan apa? Dengan hal yang lain, ya. Sehingga nanti saudara keluar dari kamar dan melihat tanda itu di langit, ya. Itu siang atau malam, Romo? Saya tidak tahu, ya. Yang jelas kalau siang dia semakin terang, tetapi matahari sudah menyinari. Tidak mungkin kan dia di pagi atau siang hari atau malam hari. Malam hari apa yang berperan? Bulan dan kalau di siang atau malam atau pagi-pagi matahari, bulan dan bintang. Itu di harinya Tuhan, ya, bukan di hari Senin sampai hari Senin lagi, tetapi di harinya Tuhan. Tunggu saatnya akan ada satu hari yang ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Jadi saudara perhatikan. Jadi kalau saudara ini memiliki kunci Marifat 120, tidak usah dulu masuk ke tanda tangan, ya. Kunci 120. Tantangan saudara menerima kunci itu tuh berat, apalagi saudara ini tidak hidup di dalam urapan, ya. Kan ada sebelum menerima itu ada lakunya. Romo waktu masih bersama-sama dengan saudara dengan tubuh, Romo sudah selalu katakan setiap menerima kunci lakunya puasa 7 hari 7 malam, kemudian 10 hari ngeblok, 14 atau 16 hari atau ngerawat dan lain sebagainya. Tetapi di akhir zaman semua mendapatkan kemurahan. Amin.
Tapi jangan karena kemurahan itu saudara lupa, karena saudara sudah diajari, Tauratnya sudah diajari, mendapatkan kasih karunia. Ada Tuhan Yesus, saudara tidak perlu lagi mempersembahkan darahmu, tetapi lewat darah Tuhan saudara disucikan. Saudara harus belajar menghargai, ya. Kelihatannya kan kuncinya harganya mahal atau murah? Murah, ya toh, nggak kenal pengajaran, cuma karena kenal dengan Pak Diro mendapatkan kunci, murah kan? Tapi perhatikan, ya. Jadi dalam memberi kunci itu juga perlu kalau saudara yang memberikan kunci itu dia belum masuk dalam penggembalaan kitab Wahyu, maka saudara yang membagi kunci tersebut, kalau terjadi sesuatu maka saudara bertanggung jawab atas dosanya. Jadi kalau mulai kemarin Romo katakan demikian, saudara mungkin nggak bakalan minta untuk saudara, ya kan, saudara-saudaranya. Diperhatikan, jadi kunci yang saudara bagi kepada siapapun itu, kalau Bunda membagi kepada jemaat, maka Bunda bertanggung jawab atas jemaat. Kalau Agus Eko membagi kepada saudaranya, maka kalau terjadi kesalahan, maka dosanya tertanggung atas gembala, ya. Kemudian siapa lagi? Yang lain dan yang lain, perhatikan, ya. Sekalipun kunci itu sepertinya murah, nilainya kok ejek-ejek cuma kertas, perhatikan, di dalamnya itu mengandung suatu keselamatan yang luar biasa, yang kekal, ya. Jadi di saat 9 bulan gereja mengandung, ya, jadi nanti perempuan yang melahirkan ini berbicara soal wanita atau perempuan atau gereja Tuhan yang mengandung secara umum, tetapi secara khusus Tuhan akan kembali memakai seorang darah Israel untuk melahirkan, ya, anak laki-laki yang ketiga ini. Sudah paham? Kita baca Wahyu pasal yang ketiga. Wahyu. Ya. Ayat 14 itu berbicara soal jemaat apa? Laodikia, ya. Jemaat Laodikia ini kejatuhannya di mana? Mezbah dupa, meja roti sajian, pelita emas atau apa? Laodikia. Dibaca. Kepada jemaat di Laodikia. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Aku tahu segala pekerjaanmu, engkau tidak dingin dan tidak panas. Alangkah baiknya jika engkau dingin atau panas. Ya, jadi jemaat Laodikia ini adalah, ya, perwakilan dari seluruh bangsa kafir, ya. Bangsa kafir yang memiliki kelemahan, kejatuhan, yang nantinya kalau mereka berhasil atau menang, mereka nanti akan mendapatkan upah yang dari Tuhan. Jemaat Laodikia ini adalah jemaat yang pekerjaannya tidak dingin dan tidak, ini namanya apa? Suam-suam kuku, ya. Nek lagi senang melayani. Kalau kesandung atau kecewa atau apalagi nanti tidak melayani. Jadi pelayanan atau pekerjaan itu dibuat seperti keinginannya sendiri. Alangkah baiknya kalau engkau panas atau dingin. Kemudian ayat 16. Jadi karena engkau suam-suam kuku dan tidak dingin atau panas, aku akan memuntahkan engkau dari mulutku. Ya, jadi Tuhan itu kalau datang berfirman untuk menyucikan, ibarat, ya, 7 percikan darah. Maka kalau jemaat Laodikia itu bertobat, mereka tidak akan dimuntahkan. Tapi kalau tidak bertobat, ada pemisahan. Dia masuk
Dalam apa? Wahyu 12 ayat berapa tadi? Ayat 4. Ekor naga itu akan menyeret sepertiga daripada bintang-bintang itu. Jadi saudara, perhatikan. Itu sebabnya Romo selalu katakan ibadah dengan sungguh-sungguh. Ya, ibadah dengan sungguh-sungguh. Kalau kau tidak dingin dan engkau tidak panas, pasti dimuntahkan. Berarti keseret dengan apa? Ekor. Ini baru ekornya. Ya, kemudian ayat 17. Karena engkau berkata, aku kaya dan aku telah memperkayakan diriku dan aku tidak kekurangan apa-apa. Dan karena engkau tidak tahu bahwa engkau melarat dan malang, miskin, buta dan telanjang. Ya, jadi Laodikia dari 7 jemaat, mulai dari Efesus sampai apa namanya? Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia dan Laodikia. Jadi dari 7 jemaat ini, Laodikia ini paling kaya, paling diberkati, ya. Jadi Laodikia ini bagi dia uang itu tidak masalah. Karena uang itu tidak masalah, sehingga dalam pelayanan kalau dia senang, ya dia pelayanan. Dan kalau dia tidak senang, ya dia diam. Kalau mau tepuk tangan, ya tepuk tangan. Kalau enggak, lagi jengkel dengan bojonya, dengan anaknya, dengan gembalanya, dengan temannya, apalagi ya teman tengkarnya itu song leader. Nah, dia tidak akan apa? Dan biasanya orang kaya itu kira-kira gimana Pak dia? Ini orang kaya itu kan agak sungkan ya gembala kalau mau negur ya Pak dia. Rata-rata begitu ya. Rata-rata begitu. Kalau ditegur nanti takutnya nanti dia apa? Persepuluhannya tidak, kolektenya dari 100.000 jadi berapa? 10. Banyak hal yang membuat ya manusia sebagai gembala atau hamba Tuhan ini kurang berani menegur. Laodikia ini dia berkatnya itu banyak sehingga pelayanan ya dia menurut dia itu yang benar sehingga dia apa berani berkata bahwasanya apa dia nggak usah pelayanan nggak apa-apa ya suka-sukaku lah ya. Tetapi di hadapan Tuhan dia itu dikatakan ayat yang ke 17 itu dia apa miskin ya miskin bahwa engkau melarat malang miskin buta dan telanjang ya kan berarti posisinya dia itu seperti Adam yang berdosa orang telanjang itu berarti dosa ya jadi Laodikia ini rohaninya tinggi perhatikan kalau mereka menang yang dijanjikan Tuhan itu perhatikan ayat 18 maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas yang telah dimurnikan dalam api, agar engkau menjadi kaya dan juga pakaian putih, supaya engkau memakainya, agar jangan kelihatan ketelanjanganmu yang memalukan, dan lagi minyak untuk melumas matamu, supaya engkau dapat melihat. Perhatikan 18. Maka aku menasihatkan engkau supaya engkau membeli daripadaku emas. Berarti emas itu menggambarkan sifat ilahi. Orang yang kaya tadi, mereka tidak memiliki sifat ilahi. Kemudian yang disuruh Tuhan beri apa lagi? Pakaian lenan, pakaian putih. Pakaian putih itu berbicara soal apa? Ya, kesucian, perbuatan-perbuatan baik. Ya, Wahyu 19 itu. Jadi untuk jemaat yang kejatuhannya, dia memiliki berkat lebih. Dia lebih daripada 6 jemaat yang lain, berkatnya lebih banyak, tetapi dia sangat sukar diatur atau dididik. Susah untuk menempatkan dia dalam posisi tahbisan. Ya. Tuhan katakan, berilah emas murni daripadaku, sifat ilahi. Kemudian apa? Pakaian putih, perbuatan-perbuatan yang baik. Ya, sampai kepada
dikatakan Tuhan belilah kepadaku, berarti manusia itu sudah tidak bisa ngandanin dia. Orang seperti ini, tipe seperti ini gimana? Nggak ada omongan manusia yang bisa menegur dia, membenahi dia. Dia adalah sang penegur, dia adalah sang, sepertinya sang firman khotbah terus, jangan sampai dia dikotbahi. Sehingga Tuhan katakan untuk jemaat Laodikia, belilah kepadaku. Kepada siapa? Tuhan. Nah ini, jangan sampai saudara ini tidak bisa dididik oleh manusia. Amin. Guntur ini nggak bisa dididik oleh gembala, nanti dididik sama malaikat. Malaikat nanti udah dididik, malaikat tidak bertobat, dididik sama Tuhan. Malaikat mendidik itu bisa lewat apa? Ya bisa lewat jalan raya, aspal, benda-benda mati. Bisa lewat pohon, tiba-tiba nabrak pohon dan lain sebagainya. Dalam nama Tuhan Yesus tidak terjadi seperti itu. Ini cuma contoh. Laodikia ini adalah, ini belum pernah Romo ungkapkan kepada saudara. Laodikia ini adalah bicara soal gereja yang tidak bisa ditegur. Dia adalah merasa dirinya benar. Sampai dikatakan di sini dalam penglihatannya Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya, jemaat ini, ya gereja ini, orang ini tidak bisa diatur atau ditegur manusia. Kalau dia ditegur, mutung, ya, dia menjadi apa? Dingin. Berarti kalau dingin itu tidak apa? Bekerja. Tapi kalau dia diangkat, dipuji, dia akan apa? Panas, mati-matian. Ya, ini hanya bisa, ya, kalau gereja itu tipenya seperti ini hanya bisa dibenahi oleh Tuhan. Amin. Susah ini, dan ini susah. Kayak apa ya? Kalau lempar batu, batunya kena. Yang melempar itu namanya apa? Ya. Mental istilahnya, ya. Ada enggak di sini yang bersifat seperti ini? Kaleb bisa ditegur ya? Imam? Oh bisa. Tidak keluar argumen, ayat-ayat begitu. Tidak ada pembelaan ya. Biarkan Kristus menjadi pembela atas hidup saudara, atas pelayanan ini, atas hidup kita. Amin. Biarkan Tuhan Yesus menjadi pembela. Ya. Jadi beberapa tadi dari Wahyu 12 itu saudara Romo sampaikan, pada saat gereja mengandung, itu adalah saat dimana kita perlu banyak berdoa, amin, supaya kita jangan terseret dengan ekornya naga sepertiga loh, ya, sepertiga ekor naga itu menyeret kita. Kemudian, namun demikian sekalipun ya gereja yang memiliki sikap seperti ini tidak bisa ditegur manusia. Ayat 19. Barang siapa kau kasih, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakan hatimu dan bertobatlah. Ayat ini sudah sering Romo katakan ya. Kalau kutegur berarti dikasih. Kalau namamu disebut berarti kamu dikenal ya. Kalau kamu nggak dikenal, namamu nggak dikenal, ya nggak mungkin Romo sebutkan. Uli, Markus. Ini anaknya kan siapa namanya? Reni. Markesi ya. Ya. Ayat 20. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengarkan suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku akan makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Ya, jadi Tuhan itu ya tipe dosanya seperti apapun, hitam kalau saya katakan, kalau mau berperkara bisa menjadi putih. Inilah Allah yang kita sembah. Kalau sekalipun Laodikia ini seperti ini, Tuhan katakan, aku berdiri di depan pintu hatimu. Kalau engkau bertobat, kalau kau merasa kamu itu susah ditegur, nggak bisa ditegur orang tua, takutnya nanti ditegur sama malaikat. Jangan orang tua ini mudah-mudah menyerahkan anaknya kepada malaikat dan Tuhan ya. Karena apa? Pada saat saudara berdoa, saya serahkan anak saya kepada malaikat dan Tuhan, itu tidak langsung terjadi saudara. Itu bisa berapa tahun kemudian, pada saat anakmu itu mulai bertobat, pada saat anakmu mulai taat, dengar-dengaran kepadamu, siapa tahu pada saat itu Tuhan mendengarkan doamu, ya kan?
Kan banyak orang baik itu malah matinya apa? Cepat kan? Sementara yang fasik itu bagaimana? Sudah sakit-sakitan, ya, kok tidak dipanggil-panggil Tuhan? Ya, orang yang baik itu seperti Yoyo itu baik, cepat dipanggil Tuhan. Ya, jadi saudara sebagai orang tua saya beritahu, jangan mudah menyerahkan anak saudara kepada malaikat atau sudah saya serahkan kepada Tuhan. Pada saat anak itu mulai baik, mendekat dan sayang kepada saudara, saudara sudah memiliki, seperti sudah memiliki anak kembali, pada saat itu doamu dijawab. Ya, bisa Tuhan yang negur atau malaikat yang negur, anak itu dibawa kepada Tuhan. Ya, oleh sebab itu selama saudara itu dipercaya Tuhan mendidik anak-anakmu, berdoa, bergumul, berpuasa. Anakku kecil ini raiso dikandani, bolak-balik dikasih tahu kalau datang ke mall boleh lari-lari. Opa udah katakan kalau datang ke gereja jangan lari-lari. Kok enggak bisa ya? Udah, saya serahkan anak saya ini kepada malaikat dan Tuhan. Jangan bergumul. Amin, orang tua bergumul, berdoa. Kalau berdoa belum dijawab, berpuasa sekali 2 kali belum dijawab, lakukan 100 kali atau 1000 kali. Ya, jadi jangan cepat-cepat anaknya diserahkan kepada Tuhan dan kepada apa? Malaikat. Kemudian 21 kita perhatikan. Barang siapa menang, perhatikan. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Terus, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Jadi di surga itu ada berapa tahta? Tahta besar penuh dengan kemuliaan 2. Tahta Bapa, Allah Bapa, kemudian tahta Tuhan Yesus. Saudara, Laodikia yang demikian susah diatur, tegar tengkuk, ya, tidak bisa dididik manusia, tetapi Tuhan janjikan akan menduduki tahtaku. Tahta mana maksudnya ini? Supaya saudara jangan nanti berpikiran, oh ya Tuhan, setelah anak manusia itu, setelah perempuan itu melahirkan, dibawa kepada ketatahnya atau ketataan Allah. Jadi Wahyu 3 ayat 21 ini saudara perhatikan. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ini yang berbicara adalah Tuhan Yesus, tahta Tuhan Yesus, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Sampai nanti Tuhan Yesus itu menjadi raja, karena dia adalah 3 tetapi satu. Tahta yang dimaksudkan di sini, yang dimaksudkan Tuhan Yesus adalah tahta. Ibrani pasal 8. Kemana nih? Ibrani pasal 8, perhatikan. Karena ini nanti ikonnya kitab Wahyu itu kan Wahyu 12. Supaya saudara memiliki dasar yang pas Alkitab, ya. Dibaca ayat 1 dan 2. Imam besar perjanjian baru. Ya, imam besar perjanjian baru. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah. Ya, jadi sekarang inti dari semua yang kita bicarakan, yang Romo sampaikan, semua pengajaran apapun yang saya sampaikan mulai Wahyu pasal 1 sampai 22 tabernakel, kemudian skema kitab Wahyu, inti dari semuanya itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar. Ya, jadi dia punya tahta sebagai imam besar, dia punya tahta di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi tahta ini yang diberikan apabila jemaat Laodikia itu menang, akan kududukan di tahtaku. Berarti menduduki tahtanya Tuhan Yesus. Tahta Allah Bapa itu berbeda dengan tahtanya Tuhan yang diberikan, yang disampaikan atau dijanjikan kepada Laodikia dalam Wahyu pasal 3 ayat 21 tersebut, ayat 20-21 adalah tatanya Tuhan Yesus sebagai imam
Sekarang masih dia duduk di sana. Perhatikan ayat 2. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Ya, jadi imam besar bukan dia seperti imam besar di zamannya siapa? Tabernakel. Imam besar siapa? Harun. Ya, atau seperti zamannya Tuhan Yesus ada imam besar siapa? Zakaria yang masuk ke dalam itu. Jadi imam besar yang melayani kemah yang bukan dibuat oleh tangan manusia. Itu apa? Kemah atau bait Allah yang tidak dibuat oleh tangan manusia itu menuju kepada apa? Gereja. Gereja ini dibuat siapa? Tangannya Markus, tangannya Agus Eko, tangannya siapa lagi? Pak Dediro, Pak Lukas, Agus Wibowo, Guntur. Tangannya namun ini bait Allah ini, ya kan? Sing megang palunya siapa? Paner. Siapa lagi yang megangin itunya? Kayunya siapa? Ada Kaleb, ada Yakub, ada siapa lagi? Hendrik. Mana Hendrik? Oh ya. Ya. Jadi apa namanya? Tetapi imam besar yang dikatakan di dalam Ibrani pasal 8 ini yang tidak dibuat, kemah yang tidak didirikan atau dibuat oleh manusia itu menuju kepada siapa? Hidup kita. Hidup kita. Dia menjadi imam besar di dalam diri manusia. Itu sebabnya dia sebagai imam besar di dalam dirimu. Tahta itulah yang dia berikan kepada jemaat Laodikia sebagai imam besar. Sudah paham atau belum? Kok kayak agak bingung ya? Di surga itu ada dua tahta. Tahtanya Allah Bapa dan juga tahtanya Tuhan Yesus sebagai imam. Di sekelilingnya Tuhan itu di dalam Raja-Raja 2 Tawari disebutkan para malaikat berkeliling di sekelilingnya tahta itu, ya. Jadi yang diberikan, ditawarkan kepada Wahyu pasal 3 ayat 20-21 adalah tahta imam besar. Karena dia yang melayani saudara. Dia melayani di kemah yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Itulah hidupmu. Tubuhmu adalah bait Allah, tempat Allah diam dan bertata. Jadi kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan, kalau engkau seperti jemaat Laodikia, gereja seperti Laodikia, kalau mereka mendengarkan Tuhan yang mengetuk pintu hatinya, di depan pintu hatinya, kemudian dia bertobat, maka dia akan didudukkan di tahtaku, kata Tuhan Yesus. Itu adalah tahta imam besar. Pada saat dia memberikan itu kepada gereja, kepada mempelainya. Nah, saudara jangan salah. Kemudian, itu adalah perempuan yang duduk di Wahyu 12. Kemarin Romo sudah sampaikan minggu lalu. Dari berita dari Wahyu 12 ayat 5, itu akan kita lihat dia pemberita tubuh Kristus atau pemberita Wahyu pasal 17 dan 18. Memang itu dijanjikan karena perhatikan Kisah Rasul pasal 1 ayat 6 sampai berapa ini? 11. Yesus terangkat ke surga. Pada saat Yesus terangkat ke surga, saudara perhatikan ya. Jadi kelahiran anak laki-laki ketiga itu nanti akan kita lihat tandanya di langit dengan marifat 120. Kemudian dari apa kata malaikat ini kita tahu juga. Ayat 6. Maka bertanya mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Iya, jadi ayat yang ke-11 langsung. Dan berkata kepada mereka, ayat 10. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu Yana itu tiba-tiba berdiri dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Ya, jadi ada dua orang yang berdiri dekat mereka. Ini dekat orang-orang yang pada saat melihat Tuhan Yesus terangkat ke surga. Siapa? Malaikat siapa ini yang dua orang ini? Ini adalah Gabriel dan Jibril. Ya, perhatikan.
dua malaikat yang berpakaian putih. Ya, anak buahnya adalah Amon-Rogo. Amon-Rogo itu anak buahnya Gabriel ya. Terus ayat 11. Dan berkata kepada mereka, "Hei orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Jadi dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Ini adalah berita dari surga, dari malaikat. Jadi Wahyu 12, kembali kepada Wahyu 12. Ayat 5. Langsung ayat 5. Maka ia melahirkan seorang anak laki-laki yang mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tiba-tiba anaknya itu dirampas dan dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ya, jadi anak laki-laki yang dilahirkan oleh gereja itu dibawa, kemudian dirampas, dibawa lari dan didudukkan di tahtanya. Itu adalah tahtanya Tuhan. Tuhan Yesus berbeda dengan tahtanya apa? Karena Wahyu 12 ini dia sudah dilahirkan kembali. Ibrani pasal yang ke-9, saudara perhatikan. Tadi di dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat yang ke-10 atau 11 tadi dikatakan bahwasanya Yesus yang terangkat dia akan datang kembali ya dengan cara yang sama. Kemudian Ibrani pasal 9 ayat 24 mulai sampai terakhir. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita. Terus? Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagai imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Terus? Sebab jika demikian ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja. Tetapi sekarang ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapus dosa oleh korbannya. Ya, untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Ayat 27 perhatikan. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang di akhir zaman dia akan menyatakan dirinya lagi, tetapi tidak seperti 33,5 tahun, tetapi dia hanya dilahirkan 3,5 tahun kemudian turun dari surga. Gereja itu tidak akan mungkin bisa menggembalakan bangsa dengan gada besi. Ya. Jadi jelas itu bukan gereja. Itu adalah Allah sendiri yang akan menggembalakan. Itu sudah dibuatkan, sudah diketahui oleh Rasul Paulus dalam Ibrani pasal 9 bahwasanya dia akan dilahirkan menyatakan dirinya satu kali lagi, tetapi tidak seperti waktu dia menyatakan diri sebagai penghapus dosa. Sebagai penghapus dosa dia akan dilahirkan, kemudian melalui masa anak-anak, kemudian remaja, pelayanan, kemudian mati, bangkit, naik ke surga. Tidak, tetapi dia menyatakan dirinya sekali lagi, dia naik ke surga dan dia turun sudah menjadi raja yang akan menggembalakan bangsa dengan gada besi. Ya, kalau Daniel pasal 7 itu saudara kan sudah dengar. Coba dibaca lagi Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 dan 14, saudara perhatikan. Ya, nubuat tentang anak laki-laki yang ketiga ayat 13. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Terus datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu dan ia dibawanya ke hadapan. Ayat 14. Jadi yang dilihatnya itu seperti apa? Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal. Ya, kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal. Ini tidak menunjuk kepada gereja. Ini adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang dilahirkan, yang sudah dinubuatkan dalam Ibrani pasal yang ke-9 tadi. Ya, jadi
Apapun kata orang tentang anak laki-laki ketiga, tetapi yang saya dapatkan sampai saat ini belum berubah, itu adalah menuju kepada Tuhan Yesus Kristus sendiri. Demikian, Tuhan memberkati saudara. Saya mohon Bapak Gatot Sudiro menutup di dalam doa.